Pendengar, hingga saat ini penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia terus dilakukan oleh berbagai pihak. Dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada dan tidak lengah terhadap potensi karhutla pada tahun 2023 ini. Dan pernyataan Mahfud MD berdasarkan pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang menyatakan musim kemarau yang menjadi salah satu penyebab utama karhutla akan tiba lebih awal dengan curah hujan normal hingga kering. Dan kewaspadaan apa yang harus dibangun terkait dengan untuk mengantisipasi karhutla di Indonesia? Untuk memperbincangkannya saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Basar Manulang. Selamat pagi Pak Basar. Ya, baik ya. Tampaknya masih ada gangguan untuk terhubung dengan Pak Basar Manulang, namun kami masih akan mencoba kembali menghubungi Pak Basar Manulang terkait dengan sebagai Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK. Dan pendengar, seperti yang kita tahu, untuk di Indonesia sendiri untuk kebakaran hutan atau karhutla ini juga menjadi isu yang masih menjadi perhatian oleh pemerintah karena memang ini juga mendapatkan fokus dari masyarakat, mendapatkan atensi masyarakat karena ini diperlukan untuk penanganan yang lebih maksimal. Kita sudah tersambung, kita coba sapa kembali bersama dengan Pak Basar Manulang ya, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK. Pak Basar, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Rizka. Iya, Pak Basar. Ya. Iya, tentunya Pak Basar, kalau kita berbicara karhutla ini, kewaspadaan apa yang seharusnya kita bangun secara komprehensif agar karhutla ini paling tidak bisa minim lah terjadi, atau mungkin lebih bagus lagi tidak terjadi ya Pak Basar. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 3 dimanapun berada. 99% kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia itu penyebabnya adalah antropogenik, perilaku manusia. Dalam hal ini makanya kita masyarakat menjadi komponen penting dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Hal-hal yang harus kita lakukan bagaimana melakukan penyadaran kepada masyarakat menjadi upaya penting dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Langkah-langkah penting yang kita lakukan adalah sebenarnya secara terus-menerus melakukan kampanye dan sosialisasi, baik melalui media nasional maupun daerah, atau secara langsung, terutama di daerah-daerah yang rawan karhutla. Terus kita juga menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk dapat menyampaikan pesan-pesan pencegahan terjadinya karhutla kepada masyarakat. Secara internal, kami melakukan patroli secara rutin, patroli terpadu oleh petugas kami di lapangan, yang disebut Manggala Agni, untuk melakukan anjang sana kepada masyarakat di lapangan untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita memperkuat peran serta masyarakat atau public participation. Dalam hal ini peningkatan peran masyarakat peduli API sebagai bagian penting dalam penyampaian pesan pencegahan karhutla di tengah-tengah masyarakat. Jadi semua ini kita lakukan dengan tim ya sesuai dengan Inpres nomor 3 tahun 2020. Semua lembaga kementerian maupun para pemangku kepentingan lain melakukan hal yang itu secara terus-menerus, termasuk mitra-mitra usaha kita. Ya. Itu, Mbak. Baik, Pak Basar, ini kemudian menarik, tadi Pak Basar katakan hampir 99%, berarti itu mendekati 100%, kurang 1% lagi, itu karena perilaku manusia. Perilaku manusia yang seperti apa Pak yang dikatakan fatal mengakibatkan kebakaran hutan di wilayah Indonesia ini Pak Basar? Misalnya begini Mbak, jadi menjelang musim kering atau pada musim kering, itu masyarakat melakukan pembukaan lahan dengan membakar. Ya, tidak dikontrol dengan baik. Kalau pas angin kencang, dia kan akan menyebar, terbang, dan itu sering terjadi di lapangan. Jadi sebenarnya terus kenapa mereka harus membakar? Alasannya ekonomi. Disinilah perlu ada terobosan atau inovasi-inovasi dari pemerintah maupun
lembaga lain untuk bagaimana melakukan penyadaran masyarakat. Karena negara kita negara tropis, ya, hutannya relatif basah. Tidak seperti di negara subtropis misalnya, yang dengan gesekan pada jenis-jenis kayu tertentu itu dapat menimbulkan api. Di Indonesia relatif basah. Jadi itu yang sudah pernah disampaikan oleh Bapak Presiden juga, termasuk Kepala BNPB. Memang 99% penyebabnya adalah antropogenik, seperti itu. Jadi bagaimana kita semua lapisan masyarakat, semua merubah sikap-sikap seperti itu untuk arif menggunakan api. Ya, baik. Pak, kalau tadi juga pembukaan lahan dengan dibakar, kemudian itu alasannya karena ekonomi dan salah satu faktor yang juga bisa mengakibatkan kefatalan karena tidak dikontrol ini, Pak. Nah, siapa yang sebenarnya mempunyai peran kontrol ini, Pak, untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan di wilayah hutan kita, Pak? Semua lembaga, terutama aparat pemerintah. Seperti di beberapa daerah, bukan itu memang ada di Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang 32, boleh membakar maksimal 2 hektar. Di Kalimantan Barat sebenarnya, tapi itu sekali lagi untuk kearifan lokal ya, Mbak. Ini bukan untuk yang banyak di lapangan, banyak disalahgunakan dengan menggunakan kearifan lokal. Padahal kenyataannya tidak. Sehingga aparat yang harus mengawasi sebenarnya adalah bagaimana pemerintah tuh hadir di tingkat tapak mengawasi itu. Kami di KLHK ada 34 DAOPS ya, daerah operasi Manggalak nih. Dia yang ini. Biasanya di aturan itu sistemnya sudah bagus. Sebelum melakukan pembakaran itu daerah-daerah yang boleh dibakar, ya. Berarti tidak boleh digambut di luar kawasan hutan. Itu hak milik. Dan itu harus di jam berapa mau membakar dan itu dilakukan pengawasan. Tapi kan jumlah misalnya dalam ada tradisi-tradisi tertentu itu membakar serentak, jumlah aparat kita kan terbatas. Itulah yang perlu harus bagaimana termasuk peran serta lembaga non-government ya, dan juga termasuk media memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bukan tidak boleh, tapi sekali lagi banyak orang menyalahgunakan. Berarti ada pengawasan. Bagaimana pemerintah hadir di tingkat tapak melakukan pengawasan. Seperti itu. Nah ini kemudian menjadi menarik juga karena memang ada tradisinya juga di sana begitu ya Pak ya. Kemudian mitigasi apa Pak yang harusnya kita bangun, yang tadi Bapak katakan juga harus melibatkan pihak masyarakat, kemudian pihak daerah dan juga pemerintah pusat agar mitigasi ini sefrekuensi Pak. Jadi jalannya barengan, tidak ada yang tumpang tindih dengan tradisi ataupun aturan-aturan lainnya Pak Basar. Sebenarnya sudah banyak langkah-langkah mitigasi upaya pencegahan karhutla ya. Dari tingkat pusat itu sudah bersinergi termasuk daerah. Ya, kita pertama menggunakan teknologi ya. Kita di Kementerian LHK ada website kita namanya sipongi.menlhk.go.id. Kita memberikan informasi. Misalnya hotspot berada di mana saja. Di beberapa daerah, di beberapa institusi, teman-teman dari TNI, polisi begitu ada hotspot, mereka melakukan ground check ke lapangan. Kalian memberikan sosial, termasuk tidak hanya TNI, polisi, KLHK, termasuk Pemda, jadi sudah punya sistem mitigasi satu. Ya. Terus kita tahu BMKG selalu menginformasikan di mana misalnya hari tanpa hujan yang artinya itu kering, itu potensi kebakaran akan tinggi. Jadi menggunakan informasi-informasi yang bisa diakses oleh publik untuk kita saling menjaga. Banyak sistem, teman-teman di kepolisian juga di beberapa Polda punya. Misalnya di Polda Riau ada namanya, di Polda Jambi, asap digital, Polda Riau itu lancang kuning, di beberapa Polda. Itu juga sistem itu yang dibangun bagaimana mengkoordinasikan dengan petugas-petugas di lapangan. Ada indikasi hotspot segera melakukan ground check. Untuk mitigasi 20 tahun sejak tahun 2020 upaya mitigasi kita melakukan ini satu teknologi modifikasi cuaca ya. Itu juga tim terpadu antara BNPB, BRIN, BMKG, termasuk mitra usaha, KLHK dan juga Pemda ya. Di daerah, terutama daerah-daerah yang sudah menetapkan status siaga darurat asap akibat karhutla seperti sekarang sudah ditetapkan di Riau dan Kalbar. Disinilah mobilisasi sumber daya dalam rangka mitigasi.
Tapi yang jelas upaya-upaya pencegahan itu terus kita lakukan dari waktu ke waktu. Kita tahu sejak 2016 di era pemerintahan yang terhormat Bapak Jokowi dan di bawah pimpinan Ibu Menteri Siti Nurbaya, Menteri LHK, kita melakukan corrective action. Ya kan? Lebih mengedepankan upaya-upaya pencegahan daripada upaya pemadaman. Itu yang terus kita lakukan dan mengajak semua para pemangku kepentingan untuk mengambil peran positif. Begitu, Mbak. Ya, baik. Berarti ini keberlanjutannya sangat diperlukan begitu ya, Pak Basar. Kemudian Pak Basar, kalau kita juga lihat begitu, ini kan sebenarnya permasalahannya juga memang dihubung-hubungkan dengan adanya iklim begitu. Nah, iklim ini kan juga tidak bisa kita antisipasi karena memang ini sudah menjadi pergerakan alam sendiri. Nah, mungkin untuk melengkapi yang 99% itu Pak Basar itu ya, langkah-langkah strategis apa kemudian yang juga bisa dikatakan sebagai plan B lah untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak disebabkan sepenuhnya oleh manusia nantinya begitu, Pak Basar? Tadi saya sudah sampaikan memang informasi-informasi mengenai perkembangan iklim, saya pikir BMKG kami juga tiap hari memelototi itu, dan juga Kepala BMKG di daerah-daerah rawan itu selalu menyurati gubernur ya, mengingatkan semua institusi untuk mengambil langkah-langkah antisipasi. Misalnya di daerah-daerah rawan karhutla ya, seperti yang menjadi prioritas kita, terutama yang daerah provinsi yang wilayah gambutnya tinggi, ya itu kan rawan ya kalau musim kering, berarti tinggi muka air tanah itu sudah di bawah 40 dan itu potensi kebakaran sangat tinggi. Kalau ada api puntung rokok misalnya, orang mau mancing ya, lupa dia buang saja di situ di sungai misalnya mau mancing tapi buang puntung rokok, itu bisa menjadi sumber api yang bisa menyebabkan kebakaran. Jadi sebenarnya bagaimana semua lapisan masyarakat saling tahulah bahaya kebakaran itu, dan juga terutama para pemerintah di tingkat tapak. Jadi upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan itu bagaimana para pemangku kepentingan bergerak bersama secara terintegrasi di tingkat tapak. Kalau tingkat pusat itu kebijakan-kebijakan sudah semua bersinergi. Ya, kita setiap hampir sekali 2 bulan itu ada rakor masalah antisipasi iklim yang dipimpin oleh Ibu Menteri bersama BMKG, BNPB, TNI. Dan semua para pemangku kepentingan kita libatkan, termasuk dari perguruan tinggi, menganalisis kondisi-kondisi. Sehingga dari analisis ini mungkin perlu ada upaya mitigasi melalui TMC ya, yang saya bilang tadi. Itu teknologi modifikasi cuaca. Mungkin di luar sektor LHK selama ini yang sudah berjalan seperti di DKI, untuk mengantisipasi banjir mereka melakukan TMC, jadi mengarahkan hujan itu tidak turun ke darat tapi ke laut. Kalau kita kan mengarahkan hujan, curah hujan semakin tinggi, sehingga gambut itu bisa terisi air, embung-embung bisa terisi air, seperti itu TMC. Dan itu kalau kondisi lahan basah, potensi kebakaran itu akan semakin kecil, seperti itu. Iya, baik Pak Basar. Sebelum kita akhiri, Pak Basar, mungkin Pak Basar bisa memberikan catatan-catatan apa yang memang harus dipertegas lagi untuk bisa mengantisipasi dan memitigasi karhutla di Indonesia ini, Pak Basar. Terima kasih. Jadi kita sebenarnya harus semua pihak menyelesaikan hambatan dan kendala yang dapat mengganggu jalannya penanggulangan karhutla. Ya, kita tidak boleh membiarkan hal-hal teknis menghambat kinerja pengendalian karhutla. Di lapangan itu harus betul-betul dalam upaya pengendalian karhutla, khususnya pemadaman, harus early depression, gerak cepat, tidak saling menunggu. Ya, catatan yang penting bagaimana kementerian, lembaga dan pemerintah daerah meningkatkan sinergi dan saling membantu guna mempersiapkan sebaik-baiknya, baik dari kelengkapan sarana prasarana, anggaran, peraturan dan hal lain yang terkait guna antisipasi peningkatnya potensi karhutla, terutama tahun ini berdasarkan prediksi BMKG itu akan normal dan relatif El Nino ya. Kalau 3 tahun terakhir ini ada La Nina basah, dan itulah yang perlu kita antisipasi, terutama kita di tingkat tapak bagaimana bersinergi yang saya sampaikan tadi, kerjasama kementerian, pemerintah daerah, masyarakat dan seluruh para pemangku kepentingan termasuk mitra-mitra usaha harus saling membantu guna mempersiapkan sebaik-baiknya. Seperti itu, Mbak.
Ya, baik. Pak Basar, terima kasih. Kita harapkan semoga nanti sinergitas ini dapat bisa lebih dibangun lagi begitu sampai dengan tingkat di paling bawah untuk bisa mengeksekusi berbagai konsep kebijakan-kebijakan yang sudah dicanangkan untuk mitigasi karhutla ya Pak Basar ya. Boleh saya sedikit lagi, Mbak? Ya, silakan Pak Basar. Ini saya pesan kepada para pendengar RRI di seluruh tanah air yang tercinta. Ya. Pahami dampak dan bahaya karhutla bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Mencegah karhutla adalah langkah yang paling baik daripada kita harus mengeluarkan segala upaya dan sumber daya dalam memadamkannya. Tanamkan kesadaran pada diri sendiri dan masyarakat sekitar untuk bersama-sama mencegah karhutla. Jaga terus agar bumi Indonesia tetap hijau dengan langitnya yang biru tanpa kabut asap. Terima kasih, Mbak. Baik, Pak Basar, terima kasih. Sukses selalu dan selamat pagi, Pak Basar. Terima kasih, Mbak Rizka. Selamat pagi, sukses selalu. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat, Pak Basar. Salam persatuan. Pendengar, demikianlah wawancara kami bersama dengan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Basar Manulang, terkait dengan berbagai langkah-langkah strategis yang harus terus dicanangkan untuk bisa memaksimalkan mitigasi karhutla di Indonesia. Berbagai informasi lain kami juga masih akan hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beberapa informasi penting lainnya.